الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mana pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan sholat kita, yaitu tentang masalah menghadap kiblat, syarat menghadap kiblat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata Masjidil Haram dalam Al-Quran maupun hadis, kalau kita lagi baca Quran atau baca hadis, kemudian kita dapati ada lafadz Masjidil Haram, maka kalimat Masjidil Haram ini bisa kita maknai dengan 3 makna para jamaah, ya, tergantung konteksnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Masjidil Haram itu sendiri, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Ya, ini makna yang pertama. Contohnya apa? Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini afdal min alfi salatin fi ghairihi minal masajid, lebih afdal dari 1000 salat dibandingkan di masjid-masjid lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram di hadis ini maksudnya adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah itu, masjid yang di dalamnya ada Ka'bahnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Masjidil Haram bisa diartikan sebagai kota Mekah itu sendiri. Ya, jadi tidak mesti kalimat Masjidil Haram itu artinya masjid tok, Pak. Terkadang juga bisa diartikan sebagai kota Mekah itu sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya ayat pertama dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu sedang bukan di Masjidil Haram, Pak, tapi sedang di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah salah seorang sahabiat perempuan. Nah, kebetulan Nabi SAW sedang di rumahnya, ya, kemudian diangkat ke langit. Berarti terkadang Masjidil Haram itu artinya bukan mesti masjidnya itu sendiri, tapi terkadang adalah apa? Kota Mekah, karena kebetulan rumahnya Ummu Hani ini terletak di kota Mekah. Kemudian yang ketiga, kalimat Masjidil Haram ini terkadang diartikan sebagai tanah suci Mekah itu sendiri. Ya, jadi jemaah dirahmati Allah, zaman dahulu yang namanya tanah suci Mekah ini wilayahnya lebih luas dari kota Mekah itu sendiri. Contohnya kayak Madinah, Pak. Kalimat Madinah di zaman Nabi SAW, Madinah itu ya cuman sekitar Masjid Nabawi tok, tidak terlalu luas. Tapi tanah suci Madinah luas. Ya. Nah, begitu pula Mekah. Zaman dahulu yang namanya Mekah itu cuman terbatas, tidak terlalu luas. Ya. Tapi tanah suci Mekah ini jangkauannya lebih luas. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang malah sebaliknya, Pak. Ya, zaman sekarang kota Mekah tidak semuanya masuk ke dalam tanah suci. Zaman sekarang yang namanya Madinah tidak semuanya masuk dalam tanah suci. Kita ambil contoh Bandara Madinah. Ya, Bandara Madinah itu sudah di luar tanah suci. Makanya boleh di situ mendarat kadang non-Muslim, ya. Ada pramugarinya, ada pilotnya, karena sudah di luar tanah suci. Beda dengan Madinah di zaman Nabi SAW, itu sangat terbatas sekali. Ya. Nah, jadi makna Masjidil Haram yang ketiga ini artinya adalah tanah suci Mekah yang zaman dulu cakupannya lebih luas dari kota Mekah itu sendiri.
Apa dalilnya? Ini biar kita tidak salah paham Pak ketika baca Quran, baca tafsir dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya maksudnya? Badannya? Tidak. Ya, orang musyrik badannya tidak najis Pak. Kecuali kita benar-benar melihat mereka habis bersentuhan atau bersinggungan dengan sesuatu yang najis. Tapi kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak melihat secara langsung, ya secara asal badan orang suci, ya salaman tidak apa-apa, sentuhan tidak apa-apa, ya. Jadi yang dimaksud orang-orang musyrik najis adalah najis apa? Keyakinannya, ya, akidahnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Fala yaqrabul masjidal haram." Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Apa yang dimaksud Masjidil Haram di sini? Tanah suci Mekah. Jadi bukan sekedar Masjidil Haramnya yang ada Ka'bahnya, bukan sekedar kota Mekahnya, tapi tidak boleh masuk cakupan wilayah tanah suci Mekah. Maka kalau para jamaah pernah perjalanan menuju Mekah ya, entah dari Madinah atau dari Jeddah, ada jalan itu apa? Li ghairil muslimin kadang ya. Untuk non-muslim belok seperti itu. Ya, ini salah satu dalam mengamalkan ayat ini karena memang yang namanya tanah suci Makkah dan Madinah ini tidak boleh dimasuki oleh orang-orang musyrik ya. Nah. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya kiblat ini ada 4 keadaan ya. Jadi cara menghadap kiblat ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi kita menghadap kiblat. Yang pertama, apabila kita sholat di tempat yang bisa lihat Ka'bahnya langsung. Di mana ini berarti Pak? Di Masjidil Haramnya. Semoga Allah mudahkan kita bisa ke sana. Amin ya Rabb. Ya. Maka kondisi yang pertama ini menghadap sholatnya harus benar-benar ke Ka'bahnya langsung. Ya, karena kita di Masjidil Haramnya, kita bisa lihat langsung Ka'bahnya. Maka ketika sholat kita harus ngepasi benar-benar arah Ka'bahnya. Makanya kalau kita lihat soft di Masjidil Haram bentuknya apa? Lingkaran. Karena harus pas, lihat langsung ke Ka'bahnya. Ini bentuk menghadap kiblat yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa lihat Ka'bah secara langsung, tapi masih di dalam kota Mekah. Contohnya ketika kita apa? Di hotel ya. Ini jamaah umroh atau jamaah haji. Bedanya keadaan mereka pas di Mekah dan Madinah apa Pak? Pas di Madinah sregep ke masjid. Ya, karena tahu sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 ya. Sedangkan di Mekah ada pendapat yang mengatakan yang penting selama di Mekah tidak harus ke Masjidil Haram ya Pak. Yang penting selama kamu sholat di Mekah maka pahalanya 100.000. Ngapa capek-capek ke Masjidil Haram? Sholat aja di hotel kan gitu. Ya, maka kelihatan kontrasnya Pak jamaah ini. Pas di Mekah itu sholatnya di hotel biasanya, karena nggak ada bedanya ya. Nah, bagaimana kalau kita berada dalam kota Mekah tapi tidak bisa lihat Ka'bahnya? Pas di hotel atau di manalah jalan-jalan ziarah dan sebagainya. Maka para ulama mengatakan yang wajib adalah menghadap Masjidil Haramnya. Jadi tidak harus ngepasi Ka'bahnya, karena Ka'bah kan nggak terlalu luas sebenarnya. Ya, nah, jadi yang penting di mana arah Masjidil Haram? Oh sebelah sana ya sudah. Ya, kita sholat menghadap Masjidil Haramnya. Ini kalau masih berada dalam kota Mekah dan tidak bisa melihat Ka'bah. Yang ketiga, apabila kita sudah di luar kota Mekah, tapi masih di sekitaran Mekahnya. Mungkin contohnya apa? Kota-kota daerah Mekah ini apa Pak? Mungkin masih ada yang ingat? Hah? Ya mungkin Jeddah lah atau sebelumnya atau Taif ya. Nah, jadi kota-kota yang sekitaran Mekah, tapi belum sejauh Madinah. Madinah sudah jauh ya. Maka kondisi yang ketiga ini, kalau kita sholat maka kita wajib menghadap Mekah. Wajib menghadap Mekah. Oh Mekah sebelah sana, sholat. Mekah sebelah sana. Wajib menghadap Mekahnya. Ini kondisi yang ketiga.
Yang terakhir, apabila kita di luar kota Mekah dan jarak kita ke Mekah ini sangat jauh, contohnya di Madinah, contohnya di Surabaya, ya, jauh banget dari Mekah. Maka yang wajib apabila kita kondisi seperti ini, yang wajib adalah apa? Menghadap arah Mekah. Bukan menghadap Mekahnya, harap dibedakan. Kalau menghadap kota Mekah, kita harus tahu, oh Mekah sebelah sana, harus dipaskan kota Mekah. Tapi ini adalah menghadap arah di mana di situ terletak kota Mekah. Oh Mekah itu kurang lebih ya arah barat kita. Ya sudah, berarti kita menghadap arah barat. Ya. Kita di Madinah, kota Mekah ada di mana? Selatan kita. Ya sudah, berarti seluruh arah selatan ini adalah kiblatnya penduduk Madinah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat ini adalah kiblat. Berarti kita mau sholat menghadap selatan, meskipun agak mencong dikit, beberapa derajat, tidak apa-apa. Yang penting di arah tersebut terletak kota Mekah. Dan para ulama mengatakan kemencongan ya atau apa mencong yang tidak terlalu parah ya, ini adalah selama tidak lebih dari 45 derajat. Ya, 45 90 ya Pak ya. Ya setengahnya lah kurang lebih. Ya, selama kita tidak parah-parah amat ya, mencong dikit 10 derajat, 12, 20 ini masih aman ya. Nah, jadi dikatakan seseorang tidak menghadap suatu arah ini kalau sudah mencongnya lebih dari 45 derajat. Wallahu a'lam ya. Jadi tidak apa-apa. Selama kita tahu bahwasanya Mekah ada di barat kita ya, maka barat ini adalah kiblat kita ya. Tidak harus kemudian ngepasi banget ya. Kemudian renovasi dan sebagainya, tidak harus ya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang pertama. Al-hadithul khamis wa sittun, hadis yang ke-65. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa sholat sunnah di atas kendaraannya. Haitsu kana wajhuhu, kemana saja kendaraan tersebut berbelok ya, beliau tetap sholat sunnah. Karena kita tahu para jamaah zaman dulu kendaraannya masih berupa apa? Hewan ya, masih berupa hewan. Ya sudah, beliau sholat sunnah, hewannya kemana-mana ya sudah, beliau tidak pedulikan ya. Yumi'u bi ra'sihi, yang mana beliau sholat sunnah itu gerakannya adalah dengan isyarat menggunakan tangannya, menggunakan kepalanya. Ya, ini salah satu kekhususan para jemaah dirahmati Allah. Ketika seseorang sholat di atas kendaraan, maka gerakan-gerakannya ini terwakilkan dengan isyarat. Nanti kita jelaskan cara sholat pakai isyarat itu caranya gimana? Ya, menggunakan kepala. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan dahulu Ibnu Umar juga melakukan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah di atas kendaraan tidak hanya khusus bagi Rasulullah SAW saja, tapi juga boleh dilakukan oleh siapa? Umatnya. Ya. Karena di sini disebutkan sahabat juga melakukan. Ya. Dan kaidah asal, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka hukum asalnya juga untuk umatnya. Kecuali di sana ada dalil khusus yang menunjukkan kalau ini hanya khusus Nabi SAW. Ya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat lain disebutkan, kana yutiru ala ba'irihi, bahwasanya Nabi SAW itu biasa sholat witir di atas ontanya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh kita sholat sunnah di atas onta ya, di atas kendaraan kita. Nanti kita jelaskan. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah, ya. Beliau itu tidak pernah sholat wajib di atas kendaraannya. Ya, ini menunjukkan jemaah dirahmati Allah bahwasanya yang namanya sholat wajib ini tidak sah apabila dilakukan di atas kendaraan. Sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan para jamaah. Ya.
kecuali dalam keadaan darurat. Bukan safar, Pak, darurat ya. Safar tapi bisa turun, wajib turun ya, dalam keadaan darurat. Contoh, mungkin lagi safar, kemudian safarnya naik kendaraan umum ya, tidak mungkin kita turun, tidak mungkin kita sholat secara sempurna di lorong kendaraan tersebut ya, karena fasilitas umum. Maka ini termasuk darurat dan boleh kita lakukan di atas kendaraan ya. Karena kalau kita harus nunggu sampai tujuan kita, khawatirnya apa? Waktunya habis ya. Dan waktu sholat termasuk syarat yang harus diperhatikan. Tidak boleh kita menunda sholat kita ya, dalam rangka supaya bisa sholat sempurna hanya demi tidak boleh kita menunda sholat kita sampai keluar waktu hanya demi biar bisa sholat sempurna ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan sholat wajib. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan illal faraid, kecuali sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, tadi disebutkan bahwasanya beliau melakukan sholat sunnah di atas tunggangannya ya. Dan ini beliau lakukan dengan tidak menghadap kiblat ya, karena tadi disebutkan beliau sholat dan tunggangannya ke arah mana-mana ya. Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya, dia dimaafkan dari dua hal ya. Jadi gugur padanya dua hal ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan. Yang pertama adalah gugur baginya menghadap kiblat. Nah, jadi misalnya kita lagi safar nih Pak, ya, kemudian mungkin macet ya, lagi di mana macet, wah daripada bengong tak sholat sunnah lah, ya. Ini tidak apa-apa, meskipun mungkin menghadapnya ke arah selatan atau ke arah timur, tidak apa-apa. Ya, ini hal pertama yang digugurkan bagi orang yang sholat di atas kendaraan, tidak harus menghadap kiblat. Ya. Yang kedua, yaitu digugurkan atasnya gerakan-gerakan sholat yang lain. Dia tidak wajib rukuk, dia tidak wajib sujud, dia tidak wajib ya, duduk di antara dua sujud ya. Dan itu semua tergantikan dengan isyarat ya. Apa yang dimaksud dengan isyarat? Isyarat yaitu adalah dengan menggerakkan kepala ya. Dan para ulama mengatakan ada dua hal penting Pak ketika kita sholat menggunakan isyarat. Sholat menggunakan isyarat itu dibolehkan pada dua keadaan ya. Yang pertama apa? Ketika di atas kendaraan, Yang kedua adalah ketika sakit, ya. Jadi dua kondisi ini yang membolehkan kita sholat pakai isyarat. Ya. Apa yang dimaksud dengan isyarat? Isyarat itu artinya adalah sholat dengan anggukan kepala. Itu maksud isyarat, Pak. Dan para ulama mengatakan usahakan sujudnya itu harus lebih rendah daripada rukuknya. Ya, misal kita lagi duduk. Ya, pesawat atau di kereta, ya, rukuknya segini misalnya, Allahu Akbar. Sujudnya usahakan lebih rendah. Ya. Dan para ulama mengatakan, ketika sholat menggunakan isyarat, maka hal-hal lain yang diharuskan ketika kita melakukan rukun tersebut juga gugur. Contoh, kalau pas tidak sholat di atas kendaraan, namanya sujud, itu kita harus apa? Meletakkan 7 anggota badan, kan gitu. Ya. Tangannya harus kita letakkan di lantai ya. Kemudian keningnya harus kita tempelkan di lantai, kan seperti itu ya. Ketika kita sholat menggunakan isyarat, maka hal-hal ini gugur semua. Contoh, kita sholat di mobil ya, pakai setir gitu ya, sambil nyetir. Nah, ini kalau macet, kalau nunggu sampai rumah waktu asarnya habis ya. Kemudian kita sujud misalnya, maka tidak perlu kemudian kita kan sujud itu tangannya harus nempel lantai. Berarti sekarang aku lagi sholat di atas mobil, ketika sujud berarti kepalaku tak tempelkan setir, tangannya nempel ke klakson. Ya, tidak perlu seperti itu Pak. Karena sekarang kita sudah gugur gitu loh. Bentuk sujud normalnya sudah gugur. Makanya sudah cukup dengan isyarat. Ya, tidak harus kepala kita ditempelkan di kursi depan kita atau di setir, tidak harus. Ya, nah, jadi cukup dengan menundukkan kepala, menundukkan badan dan kepala, yang penting lebih rendah daripada
ruku. Ini adalah tata cara sholat dengan isyarat. Atau ketika ruku, kalau ruku normal itu tangan kita di mana? Pas ruku normal di lutut kan gitu. Maka tidak perlu kemudian ketika sholat dengan isyarat, wah sebagaimana ruku normal tanganku di lutut, berarti pas sholat ini tanganku juga di lutut. Tidak harus, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan sholat menggunakan isyarat. Apa? Tahiyatnya biasa saja. Ya kalau mau ditaruh di paha silahkan, semampunya lah, semampunya. Ya tetap seperti ini, tahiyat tetap seperti ini. Karena yang digugurkan adalah ketika apa? Rukuk dan sujudnya, kan seperti itu. Ya. Nah. Yang kita khawatirkan tuh seperti tadi Pak. Jadi ada yang berpikir nanti, wah kan dianjurkan ketika sujud itu harus nempel tangan sama kepalanya. Berarti tak tempelkan. Tidak, ya, tidak harus ditempelkan. Nah. Taib. Ya Pak? Boleh, tidak apa-apa. Makanya tadi kita katakan apa? Ketika sudah gugur sujud yang sempurna, maka ya yang lain juga gugur gitu loh. Yang penting apa namanya? Kita niatkan untuk sujud dan rukuk seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa berhenti minggir jalan ya tidak apa-apa. Daripada sholat keluar waktu Pak, kehilangan syaratnya ya. Nah, apa? Iya, semampunya lah, semampunya. Ya mungkin sujudnya tidak usah lama-lama. Subhana rabbiyal a'la, bangkit lagi. Ya, intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha lah ya, seperti itu. Oh lebih bagus dijamak Pak, lebih bagus dijamak. Selama kita bisa menjamak dan tidak keluar waktu itu lebih bagus. Cuman yang jadi kasus kita sekarang apa? Sholat yang nggak bisa dijamak, subuh ya. Atau kita tadi belum asaran ya, misalnya pas nggak safar nih, macet di Mer ya, belum asaran. Ini kalau nunggu sampai rumah maghrib ya nggak boleh ya, sudah sholat di mobil terpaksa, darurat mau gimana lagi ya. Tapi kalau bisa dijamak, misalnya maghrib ke isya, ya itu lebih afdol kita niatkan jamak takhir nanti di rumah sholat maghrib dengan isya ya. Kalau memang ada debu Pak, kalau tidak ada debu ya sudah sholat tanpa tayamum dan tanpa wudu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namanya tayamum kan harus ada debu Pak ya, kebetulan mobil kita bersih banget Masya Allah, ya sudah tidak ada debu. Jangan juga Pak, itu apa kondisional aja ya. Taib. Enggak apa-apa. Oh ya, jelas. Maksudnya selama kita bisa melakukan yang bisa kita lakukan ya. Tapi tidak harus kemudian seperti tadi. Misalnya apa? Oh berarti harus nempelkan tangan, harus apa namanya? Nempelkan ini tidak harus ya. Jadi selama kita bisa lakukan yang bisa itu lebih bagus. Nah, wah itu jelas. Kalau memang ada tempat yang kita bisa lakukan dengan sholat sempurna maka wajib kita lakukan. Makanya Pak, Islam itu mudah, tapi tidak boleh kita bermudah-mudahan. Ya, tidak mau berusaha dulu. Ya, tidak mau tanya dulu ke petugasnya, Pak ada musola yang kosong tidak? Ayo langsung duduk sholat. Ya, ini memang bermudah-mudahan. Ya, tapi sekarang kita sudah tanya, oh ternyata kebetulan keretanya tidak ada musolanya atau full penuh. Kalau harus nunggu, khawatir waktunya habis. Nah, ini kita sudah berusaha, ya. Nah, jadi tetap harus ada effort terlebih dahulu sebelum kita melakukan rukhsah atau keringanan. Nah, taib. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan tata cara sholat di atas kendaraan tadi, para ulama mengatakan bahwasanya kondisi tadi yaitu sholat tanpa menghadap kiblat, kemudian juga apa tadi gugur beberapa rukunnya, ini boleh dilakukan dengan 3 syarat jamaah ya. Jadi kita boleh sholat tanpa menghadap kiblat dan boleh sholat menggunakan isyarat. Ini di luar darurat ya Pak ya, di luar darurat boleh dengan 3 syarat. Yang pertama adalah apabila sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah ya, sholat sunnah ini tidak harus darurat. Kalau wajib tidak boleh kecuali darurat. Kalau sholat sunnah tidak harus darurat ya. Nah, ini yang pertama untuk sholat sunnah. Yang kedua, apabila kita dalam kondisi safar
Ya, jadi sholat sunnah yang ingin kita lakukan ketika safar. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau bukan dalam kondisi safar maka tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, contohnya di sini macet ya, di Mer macet, kemudian kita mau sholat duha. Ya, ini menurut kebanyakan ulama tidak boleh Pak. Bolehnya adalah sholat sunnah ketika kita kondisi apa? Safar. Ketika kita naik bis, naik kereta, kemudian kita mau sholat witir misalnya. Ya, ini tidak apa-apa. Langsung sholat di atas kendaraan ya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, kita boleh sholat dalam kondisi tidak menghadap kiblat dan menggunakan isyarat, yaitu apabila kondisi kita sedang menunggangi kendaraan, ya, sedang naik kendaraan. Maka tidak boleh misalnya kalau kondisi kita sedang jalan sendiri, jalan kaki, ya, misalnya lagi jalan. Kemudian wah daripada bengong ya, mending tak sholat aja, sholat sambil jalan. Tidak boleh para jamaah. Ya, jadi di sini yang dibolehkan adalah apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama sholat sunnah, yang kedua adalah ketika apa? Safar, yang ketiga kondisi kita sedang naik kendaraan, bukan kita yang jalan kaki. Ya, nah, maka apabila terpenuhi 3 syarat ini, boleh bagi kita untuk sholat tidak menghadap kiblat dan menggunakan isyarat. Wallahu a'lam. Tidak harus darurat ya. Kalau sholat wajib maka tidak boleh kecuali darurat. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca hadis yang selanjutnya. Al-haditsus sadis wa sittun, hadis yang ke-66. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Oh ya, sebelumnya ya jemaah dirahmati Allah. Tadi kita katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa? Yang dia mampu, ya. Ketika kita sedang di atas kendaraan, kemudian kita tidak mampu untuk sholat full secara sempurna, ya, tidak bisa berdiri terus menerus, ya, kemudian juga tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, ini sholat wajib ya Pak ya. Maka marilah kita lakukan sebisa kita, semampu kita, hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Contoh gini, sekarang kita naik kendaraan yang kebetulan arahnya tidak menghadap kiblat. Kalau kita mampu menghadap kiblat minimal saat takbiratul ihram, maka lakukan. Ya. Kalau kita tidak mampu berdiri full dari awal sampai akhir, karena akan ditegur sama pramugari, akan ditegur sama petugas, ya, karena mungkin membahayakan dan sebagainya. Maka minimal kita berdiri ketika takbiratul ihram. Ini minimal para jamaah. Karena para ulama mengatakan yang namanya takbiratul ihram itu syaratnya harus dilakukan dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Contoh, kita kendaraannya menghadap timur ya, pas balik dari Jakarta. Kita tidak mungkin madhep kiblat terus, tidak mungkin karena kendaraan umum. Gimana solusinya? Kita berdiri sebentar ya. Kemudian menghadap kiblat. Allahu Akbar. Duduk. Ya. Karena mampunya seperti itu, Pak. Mampunya seperti itu. Sebagian dari kita dari awal langsung wah aku kalau berdiri malu dilihat orang, ya udahlah duduk aja. Allahu Akbar. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi usahakan semampunya gitu loh. Oh kita mampu hanya pas takbiratul ihramnya saja, lakukan. Ya, malu bukan uzur Pak. Dilihatin orang bukan uzur. Ya, uzur itu dimarahin, ya. Uzur itu dilarang, itu uzur. Oh, dilihat. Hah? Oh ya, kalau mungkin apa? Itunya nyala ya, mungkin ya uzur Pak. Tapi kan kadang mati kan ya. Silahkan dilepas kan gitu, boleh dilepas. Nah, ini bukan uzur berarti. Atau mungkin sudah sepuh, khawatir muter-muter, ya maksudnya apa? Susah ya enggak apa-apa, uzur Pak. Ya, jadi apa? Lakukan semampu kita ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Hadis yang selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, itu kok gerakannya banyak banget kayak gitu, apa enggak batalin sholat? Ya. Ini adalah gerakan demi kemaslahatan sholat Pak. Itu bukan sebuah gerakan yang
sia-sia gitu loh. Beda kalau orang garuk-garuk kemudian nengok sana nengok sini, ya, ini bisa batal. Tapi sekarang kita apa? Berusaha untuk memenuhi syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Dan kita mampunya hanya ketika takbiratul ihram saja lakukan, ya. Nah, jadi insya Allah ya kita lakukan yang sebisa kita, jangan kemudian bermudah-mudahan. Nah, ya Pak. Mm-mm. Hmm. Dikodok. Iya, jadi memang para ulama mengatakan ya, yang namanya tayamum itu memang harus ada debunya, Pak. Sebagaimana wudhu harus ada airnya, maka tayamum juga harus ada debunya. Ya. Kalau memang di kendaraan yang kita tumpangi ada debunya, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ternyata tidak ada, kayak pesawat ada debunya enggak? Enggak ada, Pak. Pramugarinya bisa dipecat. Ada debunya kotor, enggak ada, bersih sekali. Maka kita tidak perlu kemudian memaksakan diri, oh ini tidak ada debunya nih Pak, bersih nih. Memaksakan diri kemudian mengusap-ngusap ini, tidak ada debunya kok. Ya sudah, sholat semampu kita. Ya, ketika memang nggak ada air, tidak ada debu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mas tatoktum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya sudah, sholat tanpa bersuci. Nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan dan memungkinkan bagi kita untuk bersuci secara sempurna, maka sebagian ulama mengatakan sholat yang tadi dilakukan tanpa bersuci wajib dikodok. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Sebagian ulama yang lain, mazhab Hambali mengatakan tidak wajib, hanya sunnah, afdol. Ya. Nah, jadi kembali ke jamaah masing-masing. Kalau memang mau dikodok ya silahkan. Mazhab Syafi'i wajib harus dikodok karena sholat yang pertama tadi kita lakukan hanya demi menghormati waktu saja, karena tidak sempurna Pak, karena tidak dilakukan dengan apa? Toharoh, kan seperti itu ya. Nah, cuman kalaupun tidak mau dikodok juga tidak apa-apa, karena memang ada pendapat yang kuat juga mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Jadi boleh Pak, boleh ketika kita sudah sampai tempat tujuan terus merasa kok ada yang ganjil gitu ya, nggak enak gitu lah ya rasanya, ya enggak apa-apa ya, boleh dikodok seperti itu. Wallahu a'lam. Hmm. Oh ya, kalau itu bukan darurat Pak, hajat itu, hajat. Iya, jadi sebagian ulama memang jadi dibedakan antara darurat sama hajat. Bedanya apa? Darurat itu kalau nggak kita lakukan mati. Ya, contoh kita lagi sholat, na'udzubillah min zalik, ada anak yang mainan api, ya, atau ada jurang. Kalau tidak kita gerak, ya, na'udzubillah min zalik. Ya, ini darurat. Ya, maka darurat boleh. Ya, misal selama tidak parah-parah banget ya Pak ya, harus sampai lari gitu. Misalnya di samping kita, tarik, atau ada ular, kita ambil tongkat, pentung. Nah, ini tidak ada batasnya. Ya, yang penting tidak terlalu ekstrim gerakannya sampai lari 10 meter, ini terlalu ekstrim. Nah, maka kalau darurat, maka ini tidak ada batasannya. Makanya Nabi SAW membolehkan seseorang ketika sholat kemudian ada ular atau kalajengking boleh dibunuh. Apakah di situ ada batasannya? Berapa kali pukulan? Tidak ada. Berarti selama kedaruratan itu bisa hilang, maka dia boleh melanjutkan sholatnya. Nabi SAW tidak mengatakan maka sholatnya batal dan harus mengulangi. Tidak. Ya. Yang kedua, kalau gerakannya ini adalah gerakan hajat. Hajat ini tidak sampai darurat. Ya. Jadi kita butuh kepada gerakan tersebut, tapi kalau nggak dilakukan kita tidak mati, kita tidak termadorotkan. Kayak tadi garuk-garuk, ya, atau mungkin matikan dering HP, khawatir orang-orang keberisikan, itu darurat atau hajat Pak? Hajat, karena nggak dimatikan HP-nya juga nggak ada yang mati kan, seperti itu ya. Nah, maka para ulama ada yang mengatakan, sebagian mengatakan usahakan jangan sampai 3 kali atau lebih ya. Jadi ya dikira-kira lah ya, 2 kali agak jeda sebentar, lanjutkan lagi misalnya, ya mungkin garuk-garuk sebelah sini, yang sini gatal, tunggu dulu lah, sabar sebentar, habis itu garuk-garuk lagi misalnya. Ya, yang penting bukan
berkesinambungan seperti itu ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan gerakan dalam sholat. Insya Allah nanti ada hadis Pak bahas tentang hal itu. Dan salah satu hadis yang bicara tentang gerakan, Nabi SAW ketika sholat pernah menggendong cucunya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat gerakannya banyak itu Pak, tapi beliau tidak batalin sholatnya ya. Ini menunjukkan bahwasanya patokan gerakan yang membatalkan sholat atau tidak, itu patokannya adalah kembali ke kultur atau adat istiadat ya. Kalau ada orang yang melakukan sebuah gerakan yang mana orang lain menilai orang ini sedang tidak sholat, maka gerakan ini membatalkan sholat. Itu patokannya Pak. Contoh, saya lagi sholat, tiba-tiba saya loncat ke kanan, tidak ada sebab apapun. Ini orang yang lihat saya, kira-kira ngira saya sholat atau tidak ini? Tiba-tiba loncat ke kanan. Tidak sholat. Berarti gerakan seperti ini apa? Membatalkan sholat. Beda kalau misalnya saya sholat, kemudian ya garuk-garuk atau betulin peci. Ini orang yang lihat saya masih mengira saya sholat tidak Pak? Masih. Berarti gerakan seperti ini tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, ini insya Allah ya ini pendapat yang lebih tepat. Karena untuk mengatakan harus 3, harus 4, ini tidak ada dalil teksnya, tidak ada sebenarnya. Nah, jadi itu pendapat sebagian ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita baca hadis yang setelahnya ya Pak. Ambil satu hadis lagi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Bainaman nasu biquba fi salati subhi, ketika para sahabat sedang sholat di Masjid Quba ketika sholat subuh. Ini kisah tentang pemindahan kiblat para jamaah. Kita tahu kaum muslimin dahulu kiblatnya ke arah mana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, menghadap ke arah utara. Ya. Nah, jadi Nabi SAW itu dari dulu pengen banget minta kepada Allah, ya Allah kami pengen punya kiblat sendiri. Ya. Bahkan dulu ketika di Mekah, jamaah dirahmati Allah, dulu ketika di Mekah pertama-tama kiblatnya masih Masjidil Aqsa, belum Ka'bah. Ya. Tapi saking pengennya beliau punya kiblat sendiri, beliau ketika sholat di Ka'bah ini sholat di arah selatannya. Ya. Bisa dibayangkan nggak Pak? Sholat di arah selatannya Ka'bah. Masjidil Aqsa ini kan sebelah utaranya Ka'bah. Ya. Jadi saking pengennya beliau menghadap Ka'bah, itu beliau sholatnya di selatannya Ka'bah, seolah-olah kayak madhab mana? Ka'bahnya. Padahal saat itu belum diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Nah, sampai di Madinah di tahun kedua datanglah perintah tentang menghadap kiblat yaitu Ka'bah ya. Kita baca hadisnya. Jadi ketika para sahabat sedang sholat di Masjid Quba, insya Allah para jamaah tahu ya Masjid Quba ini di mana Pak? Di Madinah. Apa keutamaan Masjid Quba jamaah? Iya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, maksudnya di tempat tinggalnya. Berarti kalau kita ya di hotel lah seperti itu ya. Tsumma ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, kana ka ajri umroh, maka pahalanya seperti pahala umroh. Dan yang perlu diperhatikan jemaah dirahmati Allah, berangkat dan sholat di Masjid Quba hanya dianjurkan bagi mereka yang sudah sampai Madinah. Ini penting Pak, biar kita tidak salah niat dari Indonesia ya. Jadi sholat di Masjid Quba hanya disunahkan, dianjurkan bagi mereka yang sudah sampai Madinah ya. Adapun kalau kita dari Indo, maka Nabi SAW bersabda, La tusaddur rihal, tidak boleh bepergian dengan niat meyakini sebuah keutamaan masjid kecuali 3 masjid saja. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid ini tidak boleh kita yakini sebuah keutamaan masjid. Wah, saya mau jauh-jauh dari Perak ya, tak sholat di Masjid Ar-Royan ya, karena keutamaan masjid tersebut. Tidak boleh Pak ya. Tapi saya jauh-jauh dari sana untuk ngisi pengajian ya. Bapak-bapak jauh-jauh dari rumah ke sini untuk hadir pengajian. Ini bukan karena zat masjidnya, tapi untuk apa? Tujuan yang lain ya.
Jauh-jauh ke Masjid Al-Akbar karena di sana iktikafnya enak, boleh ya. Tapi untuk meyakini Masjid Al-Akbar punya keutamaan khusus yang harus saya kunjungi dari sini, ini tidak boleh ya. Nah, jadi ini perlu kita perbaiki niat kita, Pak ya. Begitu kita sampai Madinah barulah kita dianjurkan untuk sholat di Masjid Quba. Wallahu a'lam.